Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kamu akan mengaktifkan pembentukan formasi ini. Kamu harus ingat, kamu harus berkonsentrasi penuh, kata Zi Xunyi kepada Chu Feng. Aku tidak berani menjamin bahwa aku pasti akan berhasil. Namun aku pasti akan melakukan yang terbaik, kata Chu Feng dengan ekspresi serius. Zi Xunyi menatap Chu Feng. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu. Lalu, dia ingin menoleh untuk melihat Ying Mingchao. Namun demikian, dia tidak melakukan itu. Tapi sebaliknya, dia berbalik. Melihat itu, Ying Mingchao berbicara untuk bertanya padanya. Sun Yi, kemana kamu akan pergi? Apakah kamu masih marah padaku? Tanya Ying Mingchao. Mendengar itu, Zi Sun Yi berhenti. Namun demikian, dia tidak berbalik. Dengan punggung menghadap Ying Mingchao, dia berkata, "Lupakan aku," ucap Zi Sun Yi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Zi Sun Yi bergerak, dan dia langsung menghilang. Pada saat itu, Ying Mingchao mengungkapkan ekspresi tertegun. Dia bingung dengan apa yang sedang terjadi. Namun demikian, Chu Feng tahu kemana Zi Sun Yi pergi. Dia juga tahu apa yang akan dia lakukan. Zi Sun Yi sangat mencintai Ying Mingchao. Namun itu juga karena betapa dia mencintai Ying Mingchao, sehingga dia merasa sangat bersalah terhadap kepala klan monstrous klan Bloodskale. Rasa bersalah semacam itu pasti terasa seperti pisau tajam yang menusuk ke dalam hatinya tanpa henti. Itu adalah sesuatu yang sangat tak tertahankan. Ini terutama setelah dia memutuskan semua hubungan dengan kepala klan Bloodskale Monstrous Clan, namun kepala klan Bloodskale Monstrous Clan masih bersedia untuk berani menghadapi bahaya untuk menyelamatkannya. Dia benar-benar tersentuh olehnya. Rasa bersalah di hatinya benar-benar meledak. Pada saat itu, dia merasa sangat sedih di hatinya. Dia tidak bisa menolak untuk menyelamatkan Ying Mingchao. Namun demikian, dia juga tidak bisa meninggalkan kepala klan Bloodskale Monstrous Clan. Dengan demikian, Zi Sun Yi telah pergi untuk bertarung bersama dengan kepala klan Bloodskale Monstrous Clan. Hanya saja, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan selamat dari pertempuran ini atau tidak. Setelah semua, lawan mereka adalah Kong dan Zhou Heavenly Clans. Selanjutnya, lawan mereka memiliki formasi Bloodline khusus mereka. Ying Mingchao menghela nafas dan berkata, "Gadis itu benar-benar keras kepala. Tidak apa-apa, dia akan baik-baik saja begitu aku menghiburnya setelah pergi." "Hehehe, Brother Chu Feng, semua akan terserah kamu apakah aku akan bisa keluar atau tidak," katanya kepada Chu Feng sambil tertawa nakal. Chu Feng bisa mengatakan bahwa Ying Mingchao telah memaksa dirinya untuk tertawa. Setelah melihat Zi Sun Yi, hati Ying Mingchao juga sangat berfluktuasi. Itu berfluktuasi sangat kuat sehingga dia tidak bisa menyembunyikan ekspresinya. Semakin dia berusaha menyembunyikan emosinya, maka semakin banyak celah yang terlihat di sana. Selain itu, Ying Mingchao tidak tahu betapa berbahayanya situasi di luar. Karena itulah, dia hanya berpikir bahwa Zi Sun Yi marah kepadanya atas apa yang terjadi saat itu. Namun demikian, dia tidak tahu bahwa Zi Sun Yi akan mati setelah pergi, dan bahkan sangat mungkin baginya untuk tidak melihatnya lagi. "Senior, setelah aku mengaktifkan pembentukan formasi ini, aku akan membutuhkan kerja sama penuh kamu," kata Chu Feng kepada Ying Mingchao. "Yakinlah anak muda, aku tahu formasi ini. Silahkan, aku tahu apa yang harus aku lakukan." Ying Mingchao berbicara dengan lugas. Melihat Ying Mingchao menyetujuinya, Chu Feng buru-buru duduk dan melepaskan kekuatan spiritualnya. Dia mulai dengan sepenuh hati fokus mengaktifkan aktivasi formasi itu. Bas-bas. Pada saat pembentukan formasi diaktifkan, cahaya keemasan muncul. Seperti istana kecil, itu benar-benar menutupi Chu Feng dan Ying Mingchao. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 10 jam telah berlalu. Setelah 10 jam berlalu, pembentukan formasi emas spheroid akhirnya menghilang. Pada saat itu, Chu Feng mengangkat kepalanya. Dia akhirnya bisa melihat Ying Mingchao. Pria itu tingginya lebih dari 2 meter, dan dia memiliki tubuh yang sangat kuat. Meskipun ia memiliki penampilan pria parubaya, tapi ia memiliki rambut panjang. Rambutnya juga sangat panjang. Meskipun tingginya hanya 2 meter, tapi rambutnya lebih dari 3 meter.
Terlepas dari rambutnya yang sangat panjang, ia juga memiliki janggut penuh. Janggutnya juga sangat panjang. Meskipun janggutnya tidak sepanjang rambutnya, tapi panjangnya lebih dari 2 meter. Untungnya, bagian bawahnya ditutupi oleh janggut hitamnya. Alasan untuk itu adalah, karena Ying Mingqiao sebenarnya benar-benar telanjang. Aku bisa bergerak sekarang, aku bisa bergerak sekarang. Sudah lebih dari 1000 tahun sekarang. Aku, Ying Mingqiao, akhirnya mendapatkan kembali kebebasan aku. Hahaha, ucap Ying Mingqiao dengan bangga. Pada saat itu, Ying Mingqiao menghadap ke atas dan mulai tertawa. Dia benar-benar sangat bersemangat. Pada saat itu, Chu Feng dapat merasakan aura Ying Mingqiao. Dia memang benar-benar di ranah abadi sejati. Tidak hanya itu saja, tetapi dia juga peringkat 2 True Immortal. Senior, silahkan pakai baju dulu agar tidak malu-maluin. Ucap Chu Feng sambil mengeluarkan baju ganti dari Cosmos Sack, dan melemparkannya ke Ying Mingqiao. Hahaha, kita berdua adalah laki-laki, apa yang perlu ditakutkan? Yakinlah, aku tidak tertarik pada pria. Ucap Ying Mingqiao sambil tertawa keras. Namun pada saat dia berbicara, dia juga telah mengenakan pakaian dari Chu Feng. Senior, mari kita pergi sekarang. Chu Feng pun berdiri, dan berkata kepada Ying Mingqiao. Adik kecil, ini semua berkat kamu kali ini. Aku harus berterima kasih dengan benar. Ayo, aku sengaja menyimpan 2 kendi anggur ini untuk hari ini. Mari kita nikmati. Ucap Ying Mingqiao dengan sangat gembira. Dia memegang 2 kendi anggur di tangannya, dan menyerahkan satu kepada Chu Feng. Namun demikian, Chu Feng tidak tega menikmati anggur tersebut. Sebagai gantinya, dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata kepada Ying Mingqiao. Senior, kita harus segera pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, aku khawatir Senior Zi Sun Yi akan dalam bahaya, ucap Chu Feng. Zi Sun Yi, apa yang terjadi dengannya? Mengapa dia dalam bahaya? Tanya Ying Mingqiao. Mendengar nama Zi Sun Yi, ekspresi Ying Mingqiao segera berubah. Pada saat ini, ada orang-orang dari Zhou Heavenly Clan di Kong Heavenly Clan. Kami telah memaksa masuk ke sini. Sebelumnya, Senior Zi Sun Yi harus pergi untuk menghadapi mereka, bahkan sampai sekarang, kita tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak, kata Chu Feng. Sialan. Mendengar kata-kata itu, Ying Mingqiao segera meraih Chu Feng dan mulai terbang bersamanya. Diperlihatkan jalannya oleh Chu Feng, Ying Mingqiao berhasil menghindari banyak formasi pembantaian di Calamity Mountain Range. Dengan kecepatan terbesarnya, mereka keluar dari pegunungan Calamity Mountain. Itu bukan lagi siang hari di luar. Asap tebal mengepul di klan surgawi Kong, dan kekuatan menindas yang meluap sudah menutupi seluruh langit. Malam yang sudah gelap menjadi semakin gelap. Namun demikian, sepertinya pertarungan sudah berakhir. Kepala klan Monstrous klan Bloodskale berlumuran darah, dan tak terhitung timbangannya jatuh. Bukan hanya itu saja, tetapi dagingnya sobek, dan kakinya hilang. Kondisi lukanya benar-benar mencengangkan bagi jantung, dan mengejutkan mata. Namun meskipun luka-luka yang dideritanya itu dapat menyebabkan hati seseorang berduka ketika melihatnya, tapi luka-luka itu hanya berupa luka yang dangkal. Bagi para kultivator bela diri, mereka tidak ada yang serius. Yang paling ditakuti oleh para kultivator adalah sumber energi mereka yang terluka, jiwa mereka yang terluka, atau dantian mereka yang terluka. Pada saat itu, bagian-bagian di mana kepala klan Bloodskale Monstrous Clan seharusnya tidak terluka paling banyak, itu semua telah rusak. Dia terluka serius, dan tidak bisa melanjutkan hidup. Yang tersisa hanyalah napas terakhirnya. Pada saat itu, dia jatuh ke pangkuan Zi Sun Yi. Namun, dia bereaksi seolah-olah dia tidak bisa merasakan rasa sakit di tubuhnya. Dia memiliki ekspresi bahagia di wajahnya, dan menatap Zi Sun Yi dengan tatapan yang tak tertandingi. Adapun Zi Sun Yi, dia juga terluka parah. Namun, dia tidak punya hati untuk peduli tentang luka dan rasa sakitnya. Sebagai gantinya, dia melihat klan Chief Klan Bloodskale Monstrous di dadanya dengan air matanya yang jatuh seperti hujan. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa orang yang harus terluka serius adalah dia. Klan Chief Bloodskale Monstrous Clan telah memblokir serangan untuknya pada saat-saat genting. Dia telah menyelamatkannya dengan hidupnya sendiri sebagai harganya. Jangan menangis, ucap kepala klan Monstrous Bloodskale sambil mengangkat tangannya dengan susah payah. Menggunakan telapak tangan yang bergetar hebat, dia dengan lembut menyeka air mata di wajah Zi Sun Yi.
Meskipun ia berhasil menghapus air matanya, tapi noda darah tertinggal di wajah Zi Sunyi. Itu adalah darah klan Chief Clan dari Blood Scale Monstrous. Sunyi, aku minta maaf. Tubuh aku yang mengecewakan ini telah mencemari wajah kamu. Aku tahu bahwa kamu paling suka bersih-bersih. Tapi Sunyi, tolong jangan salahkan aku untuk itu. Aku benar-benar tidak berniat melakukan itu. Kepala klan Blood Scale Monstrous berbicara dengan cara yang sangat menyesal. Nada suaranya sangat lemah, dan butuh banyak usaha untuk berbicara. Jangan katakan lagi. Cepat ambil ini, ucap Zi Sunyi. Zi Sunyi ingin memberikan kepala klan Blood Scale Monstrous pil obat di tangannya. Namun, kepala klan Blood Scale Monstrous klan melambaikan tangannya. Dengan susah payah, dia berkata, aku paling tahu akan tubuh aku sendiri. Bahkan jika seorang dewa turun ke dunia fana, dia masih tidak akan bisa menyelamatkanku. Sunyi, aku ingin memberitahumu ini. Aku benar-benar senang bisa melihat penampilan muda kamu lagi. Meskipun aku tahu bahwa penampilan mudamu ini bukan untukku, ucap kepala klan Blood Scale. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala klan Monstrous Blood Scale condong ke samping, dan dia benar-benar tumbang di dada Zi Sunyi. Zenping. Pada saat itu, Zi Sunyi menjerit sangat menyakitkan sehingga dia merasa ingin mati. Zenping, bangunlah, aku bersedia menikahimu, cepatlah bangun. Selama kamu bangun, aku akan kembali ke gua penghapusan iblis bersamamu dan menjadi istrimu. Aku tidak akan pernah meninggalkan gua penghapusan iblis lagi. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku akan menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Karena kamu menyukai penampilan aku saat ini, aku akan selalu menjaga penampilan aku saat ini. Ayo bangun, tolong bangunlah. Selama kamu bangun, aku akan menyetujui segalanya. Kali ini, aku pasti akan menepati janjiku, jerit Zi Sunyi. Air mata memenuhi wajah Zi Sunyi. Dia sangat tulus dalam setiap kata yang dia ucapkan. Itulah yang dia rasakan dari lubuk hatinya. Namun sayangnya, kepala klan Blood Scale Monstrous klan tidak lagi bisa mendengar kata-kata itu. Alasan untuk itu adalah, karena dia telah mati, dan dia benar-benar mati. Tepat pada saat itu, serangkaian tepukan tangan tiba-tiba terdengar. Itu adalah kepala klan Zhou Heavenly Clan. Ternyata ketua klan Zhou Heavenly Clan, kepala klan Kong Heavenly Clan, dan 5 tetua Zhou Heavenly Clan benar-benar berdiri di sana. Mereka menonton apa yang terjadi sebelumnya, dan seolah-olah mereka menikmati pertunjukan. Hanya saja, tidak ada sedikit pun simpati atau belas kasihan di wajah mereka. Namun sebaliknya, mereka semua memiliki senyum kenikmatan di wajah mereka. Sungguh pasangan yang penuh kasih sayang. Namun kamu juga tidak harus terlalu banyak berduka. Lagi pula, kamu akan segera bertemu dengannya lagi di dunia bawah, ucap kepala klan Zhou. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala klan surgawi klan Zhou mengangkat persenjataan leluhurnya, dan melepaskan tebasan ke arah Zi Sunyi. Zi Sunyi mampu menghindari tebasan itu. Namun dia tidak mencoba menghindari tebasan itu. Sepertinya dia tidak berencana untuk terus hidup. Dan, boom! Tepat pada saat itu, tebasan ganas dikirim dari jauh di dalam klan surgawi Kong. Tebasan itu sangat kuat. Dengan kecepatan yang luar biasa, itu terbang dan dengan mudah memotong tebasan yang dikirim oleh kepala klan Zhou Heavenly Clan. Anak-anak Kong dan Zhou, apakah kalian semua masih mengenali ayahmu ini? Pada saat itu, raungan yang dipenuhi amarah meledak di seluruh wilayah. Itu kan, seru mereka semua. Melihat ke arah sumber suara, kepala klan Kong Heavenly Clan dan True Immortal Zhou Heavenly Clan segera mengungkapkan perubahan besar dalam ekspresi mereka. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang meneriakkan kata-kata itu tidak lain adalah Ying Mingchao. Dan yang tiba bersama dengannya adalah Chu Feng. Namun, Ying Mingchao yang mereka tahu sudah mati lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia bisa berada di sana pada saat itu? Kamu tidak mati, kepala klan Kong Heavenly Clan bertanya dengan sedikit panik. Bukan hanya ketua klan Kong Heavenly Clan yang mulai merasa sedikit panik, bahkan ketua klan Zhou Heavenly Clan dan 5 tetua bertinggi Zhou Heavenly Clan mulai merasa sedikit panik. Meskipun mereka semua peringkat 2 abadi sejati, tapi kekuatan pertempuran Ying Mingchao bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Zi Sunyi dan kepala klan Blood Scale Monstrous. Meskipun mereka telah berhasil mengalahkan Ying Mingchao lebih dari 1000 tahun yang lalu, tapi mereka telah membuat banyak persiapan demi pertempuran itu.
Hanya mereka sendiri yang tahu berapa banyak yang mereka investasikan waktu itu. Saat ini, mereka sudah sedikit lelah melawan Zi Sunyi dan klan Chief klan Bloodskale Clan. Jika mereka bertarung dengan Ying Mingqiao, bahkan mereka tidak memiliki kepastian apakah mereka akan dapat memenangkan pertempuran ini atau tidak. Meskipun Ying Mingqiao dipenuhi dengan amarah dan dipenuhi dengan keinginan membunuh, tapi dia tidak segera menyerang kepala klan Kong Heavenly Clan dan kepala Zhou Heavenly Clan setelah melihat Zi Sunyi. Namun sebaliknya, tubuhnya mulai bergerak. Membawa Chu Feng bersamanya, dia tiba di samping Zi Sunyi. Melihat Zi Sunyi yang penuh luka, Ying Mingqiao mulai menggertakkan giginya dengan marah. Dia merasa sangat sedih, dia sedih untuk wanita di depannya. Chu Feng, bantu aku menyembuhkan lukanya. Ying Mingqiao tiba-tiba berkata kepada Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ying Mingqiao membalik pergelangan tangannya, dan tombak emas terang dan menyilaukan muncul di tangannya. Begitu tombak emas itu muncul, naga yang mengaum mulai terdengar. Ternyata sebenarnya ada naga emas melingkar di sekitar tombak emas. Naga emas itu sangat jelas dan hidup. Seolah-olah itu adalah naga yang sebenarnya yang memancarkan kekuatan penindasannya. Persenjataan leluhur ini bahkan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada Stormwind Edge milik Chu Feng. Coiling Dragon Heaven yang melawan Halberd, dia memang Ying Mingqiao. Dia sebenarnya masih hidup. Setelah merasakan kekuatan yang menindas yang datang dari persenjataan leluhur Ying Mingqiao, ketua klan Kong Heavenly Clan dan abadi sejati Zhou Heavenly Clan merasa dengan kepastian yang lebih besar, bahwa orang di hadapan mereka benar-benar Ying Mingqiao. Meskipun mungkin bagi seseorang untuk menyamar sebagai orang lain, tapi tidak mungkin bagi seseorang untuk menyamarkan persenjataan leluhurnya. Setelah merasakan kekuatan yang menindas, mereka yakin bahwa orang yang ada di hadapan mereka adalah Ying Mingqiao. Alasan untuk itu adalah, karena Halberd Coiling Dragon Heaven itu berasal dari era kuno. Hanya ada satu senjata seperti itu di seluruh alam biasa 100 Refinements. Saat itu, banyak orang yang memperebutkannya di sisa era kuno itu. Pada akhirnya, Ying Mingqiao adalah orang yang berhasil mendapatkannya. Pada saat itu, kepala klan Kong Heavenly Clan berteriak, "Atur formasi." Kemudian, mereka sekali lagi mengatur formasi pembantaian garis keturunan mereka, yang mereka gunakan saat melawan Zi Sunyi sebelumnya. Meskipun mereka sangat takut pada Ying Mingqiao, tapi kepala klan Kong Heavenly Clan dan abadi sejati Zhou Heavenly Clan tidak memiliki pilihan lain. Mereka tidak punya pilihan selain melawan Ying Mingqiao. Sayangnya, meskipun mereka akan habis-habisan untuk melawan Ying Mingqiao, mereka tidak mampu mendapatkan hasil yang diinginkan. Meskipun kepala klan Kong Heavenly Clan dan abadi sejati Zhou Heavenly Clan telah berhasil melukai Zi Sunyi dengan serius, dan membunuh kepala klan Monstrous Bloodskale menggunakan formasi keturunan mereka, tapi mereka merasa sangat berat ketika berhadapan dengan Ying Mingqiao. Setelah hanya melawannya sebentar, mereka memasuki posisi yang kurang beruntung. Ying Mingqiao benar-benar ganas. Seolah-olah dia dilahirkan untuk berperang, dan dia sangat ganas dalam pertempuran. Kekuatan pertempuran Ying Mingqiao sangat kuat. Selain itu, kepala klan Kong Heavenly Clan dan abadi sejati Zhou Heavenly Clan telah kehabisan sedikit stamina dan kekuatan mereka. Tampaknya dia sendiri mampu merawat mereka semua, ucap si ratu. Setelah mengamati pertempuran untuk sementara waktu, si ratu merasa lega. Pada saat itu, Evil God Sword Chu Feng diatasi oleh talisman penindas iblis armamen. Dengan demikian, kartu truf terkuat Chu Feng menjadi tidak efektif. Selain itu, kepala klan Bloodskale Monstrous Clan sudah meninggal, dan Zi Sunyi juga terluka parah. Pada saat itu, satu-satunya orang yang mampu berperang melawan Kong dan Zhou Heavenly Clan adalah Ying Mingqiao. Apakah mereka akan bisa tetap hidup atau tidak, itu semua akan tergantung pada Ying Mingqiao. Meraung, Ying Mingqiao terbakar amarah, dan dia meraung saat dia berjuang. Pada saat itu, dia seperti seekor harimau yang ganas melawan sekelompok serigala. Dia benar-benar tak tertandingi. Sampah. Kemampuan macam apa itu untuk menggertak seorang wanita? Di mana kemampuan kamu yang sesungguhnya? Ayo tunjukkan pada aku. Jika kamu memiliki keterampilan, bawalah mereka pada ayahmu ini. Teriak Ying Mingqiao yang benar-benar marah. Alasan mengapa dia sangat marah, itu bukan karena dia dikurung oleh Kong dan Zhou Heavenly Clan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tapi sebaliknya, itu karena Zi Sunyi terluka parah oleh mereka. Zi Sunyi adalah wanita yang sangat ia cintai.
Selain itu, Ying Mingchao tahu betul bahwa jika dia muncul lebih awal, Zisun Yi akan menjadi mayat. Berhadapan dengan orang-orang yang ingin membunuh kekasihnya, sebagai seorang pria, Ying Mingchao secara alami tidak akan bisa mentolerirnya. Dia sudah membuat persiapan untuk melepaskan pembantaian. Ying Mingchao, kamu berani menyebut kami sampah. Bahkan setelah kamu menghilang selama 1000 tahun, kamu masih hanya peringkat 2 immortal sejati. Hasil dari pertempuran hari ini masih belum ditentukan. Menghadapi penghinaan Ying Mingchao, ketua klan Kong Heavenly Clan berbicara kembali untuk mengejek Ying Mingchao. Bang! Tepat pada saat itu, Halberd Coiling Dragon Heaven Fighting Ying Mingchao itu mengirimkan sinar pedang. Kecepatan sinar pedang itu begitu cepat, sehingga kepala klan Kong Heavenly Clan tidak bisa menghindarinya. Lengan kanannya itu akhirnya dipotong oleh tebasan Ying Mingchao. Persenjataan leluhur yang dia pegang di lengan kanannya, itu juga jatuh ke tanah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.